Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini kita ngobrol santai aja. Sekarang tanggal 2 November. Jadi gua memang selalu menunggu kiprah dari menteri-menteri yang sudah ditunjuk oleh Prabowo dan Gibran. Termasuk salah satunya yang gua tunggu adalah dari Marwar Sirait ini karena hubungannya dengan industri properti yang ada di Indonesia. Terutama ada banyak saham-saham properti atau saham-saham penunjang sektor properti yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, dia udah rapat dengan DPR guys ya. Ada banyak videonya dan lu bisa lihat karena terbuka juga apa yang disampaikan dan dirapatkan juga jelas ya. Ini baru sekitar 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Tapi ada dua poin yang menarik. Ingat, ada dua poin ya. Kita rapatnya pasti panjang, tapi yang menarik, yang gue tangkep ya guys ya, ada dua poin. Kita kita dengerin ya guys ya. Kita dengerin. Kita mulai dari nomor segini nih guys. Nanti kita bahas poinnya apa. Begitu. Nih. Kalau kita sama-sama ngerti, saya mau mengajak kebersamaan, kita ngerti dari awal nih kondisinya seperti ini. Nah, dia dimulai di Jadi menit segini nih. eh, ketua, saya lama di corporate. Boleh nggak kita masukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara? Nah, Saya efisiensi nih hari ya. Kamis jam 2 akan ketemu Pak Ate. Saya Efisiensi ingin kayak keuangan. di perusahaan saya dulu ada, misalnya saya punya restoran cukup banyak ketua, kita bikin central kitchen. Belanja beras untuk satu restoran dengan 24 restoran beda ketua harganya. Banyak kemudahan yang dapat. Semen kalau kita mau bangun 3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Tuh, semen. Kalau kita Baru semen. deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu. Itu bisa diskon berapa? Akan murah harga jual buat rakyat. Karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Nah, boleh nggak saya lakukan itu? Efisiensi uang negara, sehingga nanti harga-harga rumah bukan naik tapi turun, ketua. Nah, itu ya, dengerin ya. Nah, tolong saya mau minta sama Menteri Pak Ate, Kepala BPKP untuk mengizinkan itu. Menteri AT itu Jadi kita masalah bukan AHY hanya deh. sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Central purchasing. Nah, Ada ingat guys, ya, central purchasing. Boleh nggak? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Tujuannya apa? Biar nggak terlalu banyak. Ya, kalau kalau tadi dia menganalogikan dengan central kitchen. Jadi supaya kita bisa dapat harga murah rumah sehingga nanti yang beli pun atau yang mendapatkan pun juga mendapatkan rumah yang harganya murah dan bisa dijangkau. Kayak begitu guys. Itu poin pertama tuh guys. ratusan bahan material properti untuk rumah, ketua. Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Satu, kalau gua nangkapnya satu pintu ya, satu pintu. Jadi misalkan nih, siapapun nanti yang akan berkoordinasi, siapapun yang akan yang menggarap itu nanti diuntungkan. Tapi nanti kita bahas keuntungannya. Kita di video ini ngebahas keuntungannya ya. Pasti semua ada plus minusnya, tapi kita bahas keuntungannya aja. Yang pertama efisiensi keuangan negara. Misalkan deal dengan pabrik semen akan murah materialnya. Tadi lu lihat ya videonya. Central purchasing boleh nggak yang bagus dari korporasi itu? Entah, gue belum terlalu paham maksudnya karena memang itu masih rapat masih mentah. Boleh nggak yang bagus dari korporasi? Apakah ini nanti ditunjuk? Apakah melalui tender atau sebagaimana? Makanya tadi dia ngomong berkali-kali, boleh nggak kita melakukan itu? Makanya dirapatkan di DPR. Kemudian yang kedua nih guys, ini poin yang menarik yang kedua. Nah, di sini nih guys nih, ya. Karena itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar. Nah, Dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji nggak susah, ketua.
Kalau itu ketua bisa bantu saya, supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji, ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan ketua. Ini soal kebijakan dan ASN, policy. tentara, Kalau di ruang rapat ini, izinkan ada minggu harapan. depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR. Oke guys ya, ini ada dua poin yang gue catat ya. Kondisi demikian, kondisi demikian itu plusnya ya. Kalau gue melihatnya, plusnya proyek akan cepat, proyek akan cepat. Karena kenapa? Nggak banyak drama. Apalagi kalau misalkan ini maksudnya adalah central purchasing, ya udah kita yang garap misalkan satu pihak siapapun yang garap, nanti proyek akan cepat selesai, ya. Dan betul nggak biaya materialnya bisa jadi murah, harga rumahnya bisa jadi murah, bener. Karena nggak banyak drama, ya biaya-biaya yang dikeluarkan juga nggak banyak, akhirnya harga rumah jadi murah sehingga nanti banyak orang bisa dan mudah menjangkau rumah tersebut. Kemudian yang kedua, ya kan proyek tadi cepat. Udah begitu tanah yang diberikan misalkan ya memang kalau misalkan disetujui ini kan masih masih kita masih belum tahu nih. Misalkan yang disetujui tanah sitaan koruptor itu nanti diberikan untuk rakyat, ya makin cepat selesai lagi karena apa? Nggak perlu tuh yang namanya pembebasan pembebasan lahan, kemudian harus banyak oh perizinan sana sini, biaya yang dikeluarkan untuk nguruknya nggak banyak ya. Misalkan harus harus mencari tanahnya di wilayah mana juga nggak banyak. Bagaimana dengan lingkungan-lingkungan sekitar? Karena memang itu udah tanah sitaan. Jadi kayak tanah di ada tanah gitu ya. Kayak tambang aja guys. Ada tambang, ada wilayah. Nih ada tambang nih. Coba silahkan digarap. Nanti lalu bayar pajaknya, lu bayar royaltinya. Kayak begitu aja, enak. Jadi proyek cepat selesai. Ya. Ini. Kemudian yang kedua harga rumah, terutama ya, ini karena ngomongin rumah ya, terjangkau. Kemudian ya, ini plus bagi masyarakat loh guys. Bagi masyarakat. Nah, plusnya bagi perusahaan atau mungkin bagi perusahaan atau ini yang tadi kan korporasi nih, bagi perusahaan atau korporasi atau siapapun lah atau pihak-pihak yang bisa garap itu ya atau pihak. Yang pertama adalah bisa jadi portofolio. Bisa jadi portofolionya guys. Jadi oh ini menggarap nih, menggarap di wilayah sana. Jadi bagus namanya. Oh ini menggarap ada tanah ini kemudian dibagi misalkan diberikan rumah murah ya kepada masyarakat luas. Jadi bisa jadi portofolio bagi bagi pihak-pihak yang menggarap, bagi pihak yang menggarap tanpa perlu keluar uang gede, guys. Kita kan tahu salah satu emiten yang memang lagi dalam kondisi coba meningkatkan lahannya itu Demas ya kan, Delta Mas. Itu aja dia karena ada info mau beli lahan, dia sampai nggak bagikan dividen. Ya itu mungkin salah satu, mungkin ya guys, itu salah satu faktornya. Tapi dengan adanya seperti ini, portofolio perusahaan jadi banyak namanya jadi bagus. Portofolio bagi pihak yang menggarap itu jadi bagus gitu loh guys. Nah, kalau portofolio bagus ya, ke depan proyek akan makin banyak. Nah, kalau tadi dia ngomong di Banten, kalau misalkan memang itu bisa terrealisasikan, bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah lain nanti makin bisa dengan mudah, bisa makin cepat guys. Itu keuntungan bagi perusahaan atau bagi korporasi atau bagi pihak yang nanti memang menggarap. Itu yang kedua dan yang pertama. Kemudian yang ketiga guys ya, betul, misalkan ada rumah murah, rumah murah. Ya, rumah murah nih guys ya. Atau katakanlah nanti gratis lah misalkan. Tapi kan biaya listriknya, airnya, ekosistem-ekosistem yang ada di sana, jalannya misalkan kalau misalkan nanti ada jalan tol dan sebagainya. Memang betul itu rumah. Tapi untuk penunjangnya ya
kemudian nanti membuat ekosistemnya, nanti ada kalau misalkan makin banyak penduduknya, ada investor atau ada pihak lain yang mau masuk atau enggak, itu nanti bisa menciptakan ekosistem baru ya. Ini kita sedikit aja ngomongnya apa sih bahasanya ekosistem ya kira-kira. Ya ekosistem lah. Di lingkungan sana itu kalau semuanya bisa dikelola dengan oleh pihak itu menguntungkan juga guys. Misalkan rumahnya murah, oke lah mungkin ada yang gratis misalkan. Tapi kan biaya kebutuhan rumah tangganya nggak gratis dan nggak murah. Kayak tadi listrik, rumah. Dan kalau misalkan itu dikelola, itu bisa berpotensi mendapatkan yang namanya recurring income. Karena tahu nggak guys, ada beberapa perusahaan-perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia itu banyak yang recurring income-nya kecil. Nah, ini bisa menjadi recurring income yang cukup besar, pendapatan berulang bagi perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak atau korporasi siapapun yang menggarap bisa mendapatkan recurring income yang besar di masa mendatang. Kayak begitu guys. Karena apa? Karena jumlah portofolionya itu jadi banyak. Nah, itu guys, itu yang menarik. Jadi itu guys ya, ada dua hal yang gua catat dan ada tiga keuntungan yang memang paling tidak gua catat bisa didapatkan oleh pihak atau mungkin oleh korporasi atau mungkin perusahaan yang menggarap. Kita nggak ngomongin minusnya, tapi kalau misalkan lu mau diskusi mengenai minusnya silakan lu komentar di bawah. Dan kalau misalkan kondisinya seperti ini, kesimpulan nih guys, ya gua cukup positif dengan industri properti. Tapi ya ini guys kata kuncinya, tapi tidak semua emiten properti. Nah, itu guys, gue cukup positif dengan optimis ya, berarti optimis dengan industri properti, tapi tidak semua emiten. Jadi industri properti itu nggak cuma perusahaan atau saham properti ya guys ya, melainkan saham-saham atau perusahaan-perusahaan penunjang sektor properti, semennya misalkan, kemudian besinya, catnya, dan sebagainya. Kayak gitu guys. Jadi kita lihat aja mengenai keberlanjutan dari proyek ini. Yang jelas sebenarnya bagi banyak orang ini proyek lumayan bagus, bagus ya. Ya, kita ngomongin yang bagus-bagus atau yang plus-plus aja. Silahkan untuk minus-minusnya juga ada. Sebenarnya juga gue udah beberapa diskusi sama teman-teman di Instagram. Cuman di sini gue nggak bilang minusnya. Gue bilang plusnya dulu aja. Kalau misalkan gue bilang minusnya, ini udah 12 menit nih guys tuh. Bisa sampai 16 menit, bisa sampai 15 menit. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.